Dia yang layak terima pujian, kemuliaan. Dia yang layak terima penyembahan yang terbaik. Haleluya. Nama di atas segala nama, Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan hormat kita semua bangkit berdiri di hadapan Agung. Alam semesta, Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Namamu besar, namamu ajaib, namamu agung, perkasa. Haleluya, Yesus. Hosana. Hosana, Hosana.
depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan mengizinkan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita dengan firman-Nya yang sebentar ditaburkan oleh hamba-Nya. Biar Dia yang mengubah hidup kita, menyentuh kedalaman hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai
selalu menyertai setiap langkah kami. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai Terima kasih Tuhan. segala yang telah Apapun yang terjadi terjadi. kami mau berterima kasih. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Dengan hormat kita semua bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Bapak Ibu boleh tolong kanan kiri, senyum enggak di samping kiri? Boleh, minum dulu boleh. Kipas-kipas juga boleh, sama apa? Karena nggak panas ya Bapak Ibu ya.
kapan jadi dia menyesuaikan dengan keadaan. Pagi hari ini melengkapi tema bulan Januari. Sebetulnya bulan Januari ini masih belum ada tema ya. Dari awal saya sampaikan tentang keystone habit. Saya senang dengan istilah ini Bapak Ibu, kan hal kecil yang bisa berdampak. Kemudian Pak saya menyambung dengan kebaikan hati. Nah, kebaikan itu lahir dari buah Roh Kudus. Yang minggu lalu keystone habit juga hidup yang berdampak. Kamu bukan mudah-mudahan sebagai terang dunia, kamu juga bukan mudah-mudahan sebagai garam dunia, tetapi firman Tuhan jelas katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi ada tugas, ada misi di tengah dunia ini karena kamu adalah garam dan terang. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang memuji Tuhan, tentang memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan masuk lewat ini Bapak Ibu, lewat teolog sosmed. Nah, bagaimanapun juga dalam kehidupan kita sekarang ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Itu terbuka dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat ini yang untuk usia tengah-tengah gini ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh sudah nggak mungkin mikir lagi apalah itu, paling dengar lagu, lihat lodruk gitu ya, apalagi lihat ketoprak. Nah, yang sudah dimasukkan di YouTube itu. Tapi kalau yang searching di dunia maya adalah ya usia menengah media ini dan juga anak-anak youth. Nah, ini ada yang namanya teolog sosmed nyebarin apapun yang mereka anggap benar gitu. Jadi menyebarkan apapun yang dianggap mereka benar, asal comot ayat, asal bisa ngomong aja. Karena untuk berbicara di sosmed ini enggak gampang gitu. Agent-agent yang waktu lalu para guru sekolah minggu ketika masa COVID dipaksa untuk jadi untuk ngelenong begitu ya. Jadi dipaksa untuk lenong di depan layar, harus bisa, mau nggak mau harus bisa. Nah, gimana rasanya? Tentu beda gitu ya. Tentu beda saat ngomong di layar yang notabene tidak ada orang yang melihat, yang kita nanti nggak tahu siapa aja yang melihat. Itu tentu beda dengan kita ngomong secara langsung begini. Kalau tidak punya kemampuan berkomunikasi itu belibet gitu ya. Nanti ngomong kecepatan gitu. Ada yang ngomong lambat nanti belibet lagi, lupa apa ini sampai ditaruh skrip di depannya. Ini loh nanti yang harus disampaikan tuh ini. Nah, ketika mereka minta ngomong pengalaman mereka, perjumpaan mereka dengan Tuhan, saya mengatakan apakah itu memang benar dari pengalaman, apakah itu memang benar dari Alkitab, atau hanya mereka sok tahu aja untuk menjual ketenaran. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu waspadai. Karena apa? Karena Alkitab yang kita pegang, firman Tuhan yang kita pegang, Bapak Ibu punya Alkitab, masih membawa Alkitab secara fisik. Alkitab itu bukan berisi firman Tuhan, bukan berisi cerita-cerita, tetapi Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang itu adalah firman Tuhan. Itu adalah perkataan Tuhan. Itu baik PL maupun PB, kenapa kok dibagi? Ya itu ada kanonisasi, ada sejarahnya kenapa kok dibagi PL dan BB. Tentunya urut-urutan penulisan Alkitab pun itu ada aturan main. Para teolog-teolog, para orang-orang yang merangkum semuanya ini, yang menjadikan Alkitab seperti yang sekarang kita bawa, itu tentunya bukan jadi, bukan dalam waktu satu malam jadi. Tentunya itu melalui konsili-konsili sidang-sidang gereja yang akhirnya menyatukan PL dan PP adalah sebuah kesatuan. Olehnya ketika Bapak Ibu berdoa saat mau mendengar firman Tuhan, jangan lagi berdoa seperti ini, Tuhan kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Tidak, tapi apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, apa yang disampaikan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab itu adalah suatu keutuhan. Yang mana satu ayat tidak bisa berpisah dari ayat yang lain. PL nggak mungkin terpisah dari PB, PB juga nggak mungkin terpisah dari PL. Mereka adalah ayat-ayat ini atau kitab-kitab ini adalah satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Inilah firman Tuhan yang Bapak Ibu baca setiap hari. Baca toh? Ya. Oke. Yang jawab Mbak Santi. Baca toh setiap hari, yang dibaca setiap hari. Nah, untuk apa? Mbak Nila kemarin cerita kakaknya Mas Tateng itu sampai belajar belajar nulis Arab gitu ya, demi bisa ini. Pak, saya mungkin bisa kasih les Ibrani Yunani Soeharto. Mungkin bisa kasih les Yunani Ibrani supaya Bapak Ibu kita tahu bagaimana
asal mulanya itu dan gimana sulitnya penulisan itu. Kalau kita harus belajar dari bahasa aslinya, PL, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bagaimana harus mengucapkannya, semua huruf dalam bahasa Ibrani itu huruf mati. Jadi kalau kita mau tahu apa sih maknanya ini, itu ada titik-titik biasanya di bawah dan di atasnya itu huruf hidupnya di situ. Jadi betapa kita harus teliti satu persatu, huruf Yunani lagi, harus lihat inilah. Kita bersyukur bahwa Ibu ada Alkitab bahasa Indonesia, ada firman Allah yang hidup, versi mudah dibaca, ada apalagi bahasa Indonesia masa kini, sekarang sudah ada di handphone, dimanapun kita bisa berada, asal handphone ini kita pegang, kita bisa akses Alkitab ini, kita bisa baca firman Tuhan ini. Olehnya ketika kita melihat orang-orang di sosial media, Bapak Ibu jangan telan mentah-mentah percaya 100%, oh ini ngomong gini, oh ini ngomong gini. Diuji dulu apakah itu sesuai standar firman Tuhan atau enggak. Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau enggak? Kasihanlah para teolog-teolog yang sudah belajar puluhan tahun untuk menggali firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu kalau melihat kinerja dari Lembaga Alkitab Indonesia, itu bukan sembarangan orang, bukan ecek-ecek diterima saja, tidak. Tetapi mereka memang ahli-ahli di bidangnya. Itu yang berusaha untuk bisa menerjemahkan dengan sedemikian rupa supaya kita bisa paham. Olehnya hasil kerja keras mereka, ayo kita mulai gali, kita mulai baca firman Tuhan ini. Gak usah gali deh, kita baca firman Tuhan ini setiap hari. Supaya apa? Supaya ketika ada berita seperti ini, ada ajaran seperti ini, ada sesuatu yang ngetren seperti ini, itu kita gak mudah diombang-ambingkan. Memang di akhir zaman ini akan ada banyak penyesatan. Pak Sen sendiri bilang, kalau kamu pengen terkenal, ya buat aja yang aneh-aneh. Pasti followerku banyak, pasti ini, pasti terkenal. Tapi untuk apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Olehnya semua akses media sosial yang berkaitan dengan Alkitab, Bapak Ibu harus uji itu. Supaya apa? Supaya kebenaran yang Bapak Ibu saudara terima itu bisa merupakan kebenaran yang berdasarkan dari standar firman Tuhan. Anak-anak youth yang akses internetnya 24 jam satu hari, hati-hati terhadap ajaran-ajaran mereka. Kayaknya keren, memang keren Bapak Ibu ya. Kayaknya ngomongnya wah, kayak marketing gitu ya, kayak ini, tapi sekali lagi isinya itu yang diuji. Jangan telan mentah-mentah. Kalau bingung silakan tanya. John MacArthur mengatakan bahwa pengalaman kita bukan bukti pengalaman Alkitab. Alkitab adalah standar buat menguji semua pengalaman. Olehnya itu ada, oh enggak masuk ya, saya tuliskan ada ori atau kawi. Nah, Bapak Ibu sendiri juga bisa memilah mana ajaran yang ori, mana ajaran yang kawi. Kalau yang kawi itu biasanya sekaligus lenyap. Tapi firman Tuhan dari zaman lalu sampai sekarang itu tidak pernah lenyap, selalu ada di dalam setiap zaman, di dalam setiap waktu. Apa yang Tuhan firmankan itu selalu nyata. Walaupun ribuan tahun yang lalu, kisah tentang Ayub ribuan tahun yang lalu, kisah tentang siapa lagi, sudah ratusan tahun yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu, tapi itu masih relevan dalam kehidupan kita. Mengapa saya sampaikan ini dulu Bapak Ibu? Supaya kita punya pemahaman yang benar. Nah, kenapa? Karena gereja sekarang gak lagi menarik. Gereja untuk sekarang ini, wah, itu hanya untuk orang-orang yang tua. Persekutuan itu hanya untuk orang-orang yang lansia, yang sudah gak sibuk dengan segala sesuatu memuji Tuhan. Apakah itu sesuatu hal yang menarik? Enggak. Lebih senang dengan Spotify dengan lagu-lagu yang sekarang lagi ngetren, ya kan? Sekarang di sosial media supaya bisa booming, bisa up, pakai lagu-lagu yang sekarang lagi ngetren. Wah, itu nanti pasti FYP, gitu ya. Itu nanti pasti bisa ini. Baca Alkitab, apakah sekarang digemari? Oh enggak. Ya kan? Dari berapa orang yang baca itu merotol. Nah, olehnya daripada terlalu beban dengan satu pasal satu hari, Bapak Ibu bisa baca satu ayat satu hari. Ayat pagi hari ini apa? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Loh, ada kata berkenan loh. Selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah selama Ia dekat. Wah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti ada saat-saatnya di mana nanti Tuhan itu sudah gak berkenan untuk ditemui.
Memuji Tuhan apakah itu menarik? Enggak. Sekarang lebih senang K-pop, apalah dance ya, yang untuk anak-anak sekarang ini. Berdoa apakah itu sesuatu yang menarik? Oh enggak. Enggak lagi. Gitu ya. Doa Sabtu, ayo dukung teman-teman ketika akan pelayanan. Oke, datang. Nanti kalau sudah tidak diingatkan, oh ya lali bisa gitu ya. Apa sesuatu yang menarik? Enggak. Dalam sehari apakah berdoa itu sesuatu yang menarik? Enggak. Nanti aja tunggu ketika ada masalah, ketika ada situasi yang sulit, itu baru saya berdoa. Apakah konsepnya seperti ini? Enggak. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, dari yang kecil, yang sedang, menengah, dewasa, sampai yang lansia, mari kita gemari. Karena kekristenan itu sebetulnya bukan hanya sekedar kewajiban, oh ya setiap minggu saya beribadah, tidak. Tetapi lifestyle kita. Kenapa? Darah Yesus itu loh mahal. Darahnya itu tercurah buat kita satu kali untuk selamanya. Betapa kita itu berharga di matanya Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di sini menjadi orang Kristen itu bukan sembarangan. Dalam Yohanes pasal 17, aku sudah memilih kamu dahulu kala. Berdoa untuk setiap orang-orang pilihan Tuhan. Hebat ya. Dalam rencana besarnya Allah, pemilihan Bapak Ibu mungkin belum terjadinya embrio, Tuhan sudah milih Bapak Ibu. Sejak awal diciptakan, apapun yang bisa membuat kita menjadi seorang Kristen. Tapi ketika Allah memilih kita, itu sebuah hal yang luar biasa dalam hidup kita. Olehnya kita mau belajar sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Orang Kristen yang militan, orang Kristen yang radikal. Masa kalah mereka mengajarkan Injil-Injil yang palsu. Paulus mengatakan terkutuklah ketika mereka memberitakan Injil yang bukan dari firman Tuhan. Ketika mereka memberitakan Injil yang bukan dari Kristus, itu terkutuklah. Wah, pengikutnya banyak, mereka militan. Apalagi kita harus lebih militan lagi, harus lebih radikal lagi gitu ya, harus semakin tua usianya, harus semakin militan, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin setia sama Tuhan. Itu konsepnya begitu. Tuh, jadi enggak tarik ulur. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ambil satu poin saja tentang memuji Tuhan. Apa itu memuji Tuhan? Tadi Bapak Ibu sudah nyanyi di gereja. Apa itu memuji Tuhan? Apa bedanya memuji Tuhan dengan menyanyi? Beda banget. Oke. Oh, memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu seperti apa ini? Memuji Tuhan. Menyanyi gitu kayak tadi ya. Meskipun musuh di depanku. Apa beda dengan menyembah Tuhan? Seberapa penting dalam hidup kita memuji Tuhan? Setiap hari memuji Tuhan? Kalau di gereja memuji Tuhan? Kalau enggak apa liriknya? Kalau yang kapan hari ada gangguan teknis, nah ini saya tampilkan fotonya tadi malam ya mereka berekspresi apa itu memuji Tuhan. Yuk kita lihat 3 aja fakta Alkitab tentang memuji Tuhan pagi hari ini. Ketika kita memuji Tuhan Bapak Ibu, itu lebih dari sekedar menyanyi. Karena Allah menciptakan kita untuk menjadi pemuji-pemujinya. Allah menciptakan kita untuk bersyukur atas sifat-sifatnya. Apa beda penyembahan dan pujian? Kalau pujian, kita memuji sifat-sifat ilahinya. Allah itu maha besar, Allah itu luar biasa, Dia jujur, Dia adil, Dia maha kudus. Kalau menyembah Tuhan, kita menyembah kepada pribadi Allah. Nah, nanti bulan depan kita masuk di dalam sini. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika kita beribadah, Bapak Ibu bukan hanya sekedar penonton. Minggu lalu Pak Anto mengatakan, kita bukan hanya penonton Bapak Ibu gitu ya. Kita bukan hanya sekedar lihat yang WL ini aksi. Nanti kita lihat, habis ini ngapain ya? Habis ini kira-kira ngapain ya? WL-nya mau ngapain? Musiknya mau apa? Bukan hanya sekedar itu. Tapi kita sebagai gereja, kita sebagai umat Allah, kita mau terlibat di dalamnya. Kita mau masuk di dalamnya. Bukan hanya sekedar, oh ya aku tahu kok lagu ini. Oh enggak. Tapi kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersuara. Coba Bapak Ibu, toleh kanan kiri bilang hai. Beruntung apa enggak? Nah, kalau puji Tuhan kan bersuara seperti itu. Kalau Bapak Ibu sanggup. Ngerti enggak? Paham enggak kira-kira maksudnya? Yang pertama, ekspresif. Yuk kita baca yuk beberapa ayat firman Tuhan. Kita akan baca secara gerilya ya. Kita baca bersama-sama. Mulai dari Mazmur 66 ayat 17. Ini saya random Bapak Ibu. Mazmur 66 ayat 17. Nanti kemudian kita sambung-sambung lagi ayatnya sudah saya tulis di depan. Semoga Bapak Ibu bisa melihatnya dari jarak jauh ya. Mazmur pasal 66 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah ketemu? Ya. Oke, kita baca dalam Hidupan 3 ini.
bersuara ya Bapak Ibu ya, tidak umi-umi, tidak di dalam hati. Gitu ya. Jadi ketika kita baca firman, kita bersuara supaya telinga kita mendengar, iman kita boleh dikuatkan. Mazmur 66 ayat 17, 2, 3. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Mazmur 71 ayat 23. Mazmur 71 ayat 23. Lagi kita baca bersama-sama. Mazmur 71 ayat 23. 2, 3. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. 3, 3. Kita mundur lagi. Saya tadi bilang ya ini random. 3, 3 ayat yang kedua. Mazmur 33 ayat yang kedua. Hitungan ketiga kita mulai baca lagi. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mazmur 108. Ayo sekarang, kalau di rumah kita jarang-jarang baca firman Tuhan saat di gereja, kita baca dengan sungguh-sungguh. Wah, gitu ya, dengan suara. Kalau kata Rahel, Gembala GBD itu bacanya dengan suara malaikat gitu. Katanya suara malaikat itu harus lantang gitu, harus tegas gitu ya. Mazmur 108 ayat yang pertama, ayat kalau di Alkitab ayat yang kedua, hatiku siap itu ya. 2, 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ini ada pujiannya. 149 ayat yang ketiga. Mazmur 149 ayat yang ketiga, hitungan ketiga kita mulai baca. 2, 3. Biarlah mereka memuji-puji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Ya, ada ekspresi. Nah, ekspresi ini juga bergantung dari karakter seseorang. Nah, kalau Mbak Santi tadi itu ekspresif gitu ya, mau tangan diangkat, mau goyang ke kiri, mau goyang ke kanan, itu ekspresi. Tapi ada juga ini karakter orang ya, ada juga yang mungkin hanya dalam hati. Nah, misalnya kayak gitu. Ini karena tergantung dari ekspresi. Tapi Bapak Ibu, apapun ekspresinya, kalau memang Bapak Ibu gimana sih untuk bisa membangun ekspresi itu? Kita harus fokus pada lagunya. Lagunya gini, saya nggak seneng lagu ini, nggak enak lagu ini gitu. Bukan masalah enak dan enggaknya. Setiap lirik, kata-kata atau kalimat dari lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan itu tentunya memiliki makna. Seperti tadi lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, saya agak terharu gitu ya, saya agak terharu. Bapak Ibu, latar belakang dari lagu ini sebetulnya nggak enak. Diambil dari pengalaman seorang anak yang memang dilecehkan oleh papahnya. Makanya kan ada kalimatnya, atau betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Berat. Dia pernah mengalami pengalaman itu bukan sekali 2 kali, sampai akhirnya dia mengalami dia sendiri nggak senang dengan dirinya. Sampai dalam satu sisi, dalam satu waktu dia sendiri nggak senang dengan dirinya. Dia jijik dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa berubah itu ya, tentunya dengan doa-doa dan juga uluran kasih. Olehnya kata-katanya kan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, ada Tuhan yang selalu menyertai. Terus betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Karena dia sudah merasa bahwa dirinya hancur, dirinya remuk. Olehnya di dalam refrainnya, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru bagai emas yang murni. Dia mau, Tuhan pulihkan saya menjadi emas yang murni, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang bernilai. Walaupun mungkin manusia merusak, tapi Tuhan punya rancangan. Nah ini latar belakang. Terus yang terakhirnya apa? Bapak ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir. Artinya apa? Tuhan limpahkan kasih itu pada diriku. Memang lagu ini tidak ditulis oleh dia, ditulis oleh pengubah lagu, oleh pengarang lagu, tetapi
kronologis atau sejarahnya itu diambil dari kisah ini. Olehnya Bapak Ibu, setiap lagu-lagu yang ada, mari kita nyanyikan. Yang pertama, untuk bisa kita ekspresi fokus. Ketika kita datang beribadah, tentu pikiran kita banget nih ya. Ketika datang beribadah, saya selalu bilang kepada teman-teman WL, saat datang awal ibadah ini, Bapak Ibu Saudara yang hadir ini pikirannya carut-marut, gitu ya. Pikirannya mungkin ada yang kacau, ada yang aduh aku males aku ke gereja, aku ini. Lagu pertama itu memang harus kerja keras untuk bangkitkan fokus kita kepada Tuhan. Nah, kita mulai setiap lirik demi lirik lagu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, Engkau besertaku. Nah, itu setiap liriknya. Jadi ketika kita memahami lirik per lagu, lirik per lirik, apalagi kalau kita sudah menghafalnya, Bapak Ibu dengan sendirinya itu relate ya, gitu ya, bahasa sekarang kan kerennya kan, relate ya dengan diri saya. Bapak Ibu bisa berekspresi mengangkat tangan, memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur, apapun kondisi pemazmur ini, dia pasti memuji Tuhan. Baik kondisi dia lagi bangga, kondisi dia lagi senang, kondisi dia lagi bersukacita, kondisi dia lagi gegap gempita, kondisi dia menang dari peperangan, bahkan kondisi terpuruk sekalipun, para pemazmur ini pasti memuji Tuhan. Ada satu mazmur yang dikatakan bahwa Engkau Tuhan membuat aku tersenyum kembali. Ya, ada kata-kata seperti itu ya. Di tengah segala pergumulanku, aku berharap kepadamu dan Engkau mengembalikan senyum itu di bibirku. Wah, itu dalam banget maknanya. Jadi kalau kita bisa fokus, kita bisa meresapi, kita bisa ikut di dalam pujian ini, wah, itu menguatkan iman kita. Terkadang bukan lewat memberikan firman Tuhan, terkadang malah lewat pujian. Itu yang akan menguatkan iman kita, yang akan meneguhkan kita. Yang akan, walaupun istilahnya ya, masalah belum kelar, masalah belum selesai, tapi itu yang membangkitkan gairah kita, yang membangkitkan semangat kita. Olehnya, ini Keystone Happy. Bapak Ibu hadirlah sebelum ibadah dimulai. Sepakat? Mau? Karena firman bagi ibadah bukan hanya ketika firman Tuhan, tunggu firman lain. Yang penting nanti ikut doa penutup, doa berkat, supaya diberkati. Oh enggak sesimpel itu, tidak semudah itu. Jadi hadirlah sebelum ibadah, nikmatilah itu dari awal, nikmati setiap pujian. Bahkan nanti di bulan Februari ini spesial Bapak Ibu. WL kita cowok semua, wah, menebar cinta gitu ya. Pas saya lihat, ayo siapa ini ya, ada 4 orang, oke, masuk di bulan Februari. Sisipilah penyembahan di situ. Tema bulan depan tentang penyembahan. Bagaimana kita bisa mengekspresikan kekaguman kita pada Tuhan, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan, mengekspresikan isi hati kita, ya. Nanti sering dibully. Nanti ada penyembahan ini curhat, wis kok bene, gitu ya. Itu ekspresikan hati kita, sama kita contoh ya Pak ya. Jadi mengekspresikan ini kita adanya fokus setiap pujian. Nah, kendalanya kita ini sekarang ini LCD ini, kalau nggak ada ini, apa ya ini lagu ini ya, lali ya. Kata-katanya lagunya apa? Apalagi kalau singer sudah lali. Kejadian kemarin waktu Natal, lagu Kita Surga Bergema itu kenapa nggak saya tampilkan di YouTube? Karena ininya mati, berdua, nggak ada semua ini. Permisi ya, Mas Nathan dan Kak Agnes nggak hafal, gitu. Jadi yang nggak saya tampilkan lah di YouTube, mereka nggak lupa lirik lagunya. Apalagi kalau sudah ini salahnya LCD nih, salahnya LCD telat-telat ini. Yang tugas apa sih? Kok telat-telat ini? Bahkan ada yang pesen, kok telat ya? Nyampaikan aku, soalnya nggak apa lagi. Fakta ya, gitu ya. Jadi kita ayo mulai meresapi lagu, ingat lagu. Yang kedua ini saya panggil Matthew dulu, duduk di sini dulu. Yang kedua itu jangan anti lagu baru Bapak Ibu. Tapi ini saya nggak akan kasih Bapak Ibu lagu baru, enggak. Nanti takutnya nggak tahu. Mazmur 40 ayat 3. Mazmur pasal 40 ayat 3. Kalau di handphone ayat yang keempat. Kita baca lagi bersama-sama. Mazmur pasal 40 ayat yang ketiga di Alkitab dan di 4.
di handphone. 2, 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, memang saya kemarin sempat lihat apa sih maksudnya Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita. Itu bukan hanya sekedar lirik lagu yang kita nyanyikan ya, lagu baru gitu. Mungkin kalau lagu baru WL ini agak sedikit kerja keras untuk bisa mengajarkannya. Olehnya ketika teman-teman WL punya lagu baru, teman-teman WL yang lain bisa ikut mengikuti ya. Jadi lagu itu bisa dinyanyikan beberapa minggu supaya apa? Supaya terus diulang. Jadi jemaat Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengerti. Nah, lagu baru di sini Allah terkadang memberikan satu kekaguman baru akan apa yang Ia kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Gitu. Tapi Bapak Ibu jangan anti terhadap lagu baru ini. Lagu baru itu apa sih gunanya? Yang pertama adalah menambah perbendaharaan lagu. Kenapa menambah perbendaharaan lagu? Ya, musik gereja, lagu gereja itu dinamis ya Bapak Ibu ya, terus berkembang. Terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks saat ini, sesuai dengan gereja saat ini. Dan saya percaya Tuhan juga memakai para grup-grup musik Indonesia, NDC, Simfoni Musik, apalagi Sound of Praise, True Worshipper, GBCC ya, terus memakai mereka orang-orang yang memang berkecimpung di dalam musik untuk bisa mengubah lagu-lagu yang bisa kita nikmati sekarang. Gitu. Bahkan kalau kemarin kita sempat terhubung denganmu, wah saya terima kasih sekali dengan pencipta lagu ini, karena itu menolong kita untuk bisa sesuai dengan tema-tema yang bisa kita pakai. Lagu Happy Birthday di MS Surabaya, Happy Birthday terus yang kita nyanyikan tahun lalu 1 tahun berturut-turut ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua meningkatkan komitmen. Nah, komitmen untuk menghafal lirik. Menghafal lirik itu butuh yang namanya komitmen. Kalau nggak ada komitmen, nggak bisa menghafal lirik. Gitu. Matthew hafal nggak lirik? Ini selalu tak marahin. Kamu bisa main musik, tapi kamu harus bisa nyanyi juga. Gitu. Oh, jangan nanti ditanyain lagu, sini mamai. Gitu. Ya, harus tahu lirik lagunya. Gitu. Hafal nggak? Kalau nggak lihat di situ sambil nyanyi. Gitu. Teman-teman musik juga sama. Sambil bermain musik, tadi kan bermain dengan kecapi 10 tali gitu, sambil menghafal, sambil melihat lagunya. Apalagi kalau bisa main musik, keren loh. Nyanyi sambil main musik itu kalau cewek tambah cantik, kalau cowok tambah ganteng. Ya, itu nyanyi sambil main musik ya, gitu ya. Jadi itu satu kemampuan yang Tuhan berikan, yang menghafal lirik. Kan kayak Tante Yuli sampai. Yuli saya ketika pernah jadi singer saya tak ngamar dulu lah. Ngapain ngamar? Kau bilang gitu, iya, ngafalin lirik. Untuk ngafalin lirik harus ngamar, gak mau diganggu oleh siapapun juga, gak mau diganggu. Saya kutip satu kegiatan, mungkin Bapak Ibu tahu ya kegiatan ini. Lihat di IG nggak? Ini kejadian tanggal 12 Januari kemarin di Bali. Dilakukan wamen. Nah, salah satu wamen yang saya sukanya adalah Profesor Stella Christie. Nah, dia selalu mengaitkan segala sesuatu dengan sains. Dia ngajak ada Yofi, ada Giring Niji. Nah, itu si Giring ini dikasih topi. Topi ini adalah alat yang dibawa dari, maafkan saya kalau saya enggak fase ya, Tsinghua laboratori dari Cina, satu-satunya di dunia untuk melihat kemampuan atau kerja otak ketika menyanyi. Gitu ya. Ketika menyanyi ternyata, nah itu di scan, jadi Giring dipakai itu, kemudian terus dia disuruh nyanyi, ngajak orang-orang nyanyi, baik dia yang harus menghafal lirik atau improve. Ternyata dari improve ataupun menghafal lirik itu, respon otak tertinggi itu ketika seseorang hafal lirik lagunya. Ya, jadi respon otak tertinggi itu dalam kesadaran ketika dia hafal lirik lagu. Lah ini berkaitan dengan apa? Gak gampang pikun, gak gampang lalian, gak gampang ngantuk juga, gitu ya. Gak gampang ini. Oleh Bapak Ibu, kalau ke gereja hafalin dulu liriknya. Ada beberapa lagu yuk.
Next yuk. Ada yang tahu lagu ini, masih ingat gak? Rajoyo Gusti Yesus lama diulangi. Yuk. Esa kita dino kembali sabdani kembali berkabuni nanti kanatani. Saya bisa lihat mana yang umi-umi dan mana yang cium ya. Mawasin setan orang tuya. Puji orang tahu kuya yang tahu orang tule leloro podo lungo amarga percaya rezeki teko saben dina bejo mulane sing percaya Gusti Yesus. Anak-anak yuk paham lagu ini? Orang ngerti gitu ya. Ini lagu lama Bapak Ibu. Percaya Gusti Yesus lan manut diulangi yen sadina-dina rumokke sabdane nanti koni nanti tulus ati selase setan gak doyan ya demek orang dulet dulet leloro sampai penyakit pada pergi karena percaya rezekine gak perlu uber Bapak Ibu saben dina bejo untung tumrape sing percaya Yesus ya. Nah ini mengakukan kembali ya memori ya lirik ya. Tadi saya katakan apa menurut saya. Ini saya gabungkan dengan firman Tuhan dengan saya menurut saya. Respon otak tertinggi supaya gak pikun, enggak lupa, enggak ini adalah menghafal lirik lagu ya. Kapan hari anak-anak workshop menghafal lirik lagu gitu. Lanjut yuk. Kenapa Mbak Nilam toh? Ada yang tahu lagu ini? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Kita sedikit buat permainan ya. Bapak-bapak dulu yang memuji Tuhan selalu, dipimpin oleh Pak Sem. Yuk, tahu Pak Sem? Bapak-bapak dulu ya memuji Tuhan selalu. Nanti ibu-ibunya waktu bapak-bapak puji kita masuk di memuji Tuhan selalu. Yuk, 2, 3. Bapak-bapak Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan lanjut ya. selalu, mari kita Puji. puji Yang ibu-ibu Dia. wanita, yuk. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Ada puji, puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Enak ya Bapak Ibu ya, enak ya. Bisa dinyanyikan Pak. Jadi salah satu lagu-lagunya enak. Lanjut, main E tetap. Ya, hanya segenap hatiku, jiwa dan ragaku, suatu yang cukup berarti tubuh bersembahkan hanya ini Tuhan bersorakku terimalah Tuhan persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu.
depan, lebih semangat lagi. Coba main. Kalau yang main lagunya nggak ada di sini. Kau satu penuh kasih, Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada susah, ada waktu suka, kau setia dan selalu bersamaku. kau kasih senyum ke kanan kiri. Membuatku tertawa, membuatku bahagia. Lanjut ya, Rebek. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Ya, sesimpel itu ya Bapak Ibu ya, menyanyi memuji Tuhan. Sepakat? Keystone habit ini, memuji Tuhan bersuara. Jadi Bapak Ibu nggak nonton, sedih saya kalau lihat Bapak Ibu di sini sudah ngoyo lompat-lompat. Saya sedih, jadinya harus semangat, harus bersuka cita, harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu mau sampai kiri, sampai kanan, enggak mau nyanyi. Yang penting saya memuji Tuhan, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan dan untuk Bapak Ibu. Menguatkan iman kita. Yang terakhir, yang ketiga, fakta Alkitabnya, memuji Tuhan itu untuk orang yang Bapak Ibu single, kanan kirinya masih hidup apa enggak? Ayo, masih hidup apa enggak? Kata Pak Sem, kalau sudah dibalik papan, itu sudah nggak bisa memuji Tuhan lagi, gitu loh. Jadi balik papan tahu ya maksudnya? Tahu. Dibaliknya papan gitu ya, papan peti itu sudah nggak bisa memuji Tuhan lagi. Yang hidup yang nyanyi, yang sudah di situ sudah nggak bisa nyanyi lagi. Mau dihoyok-hoyok, mau di apa itu sudah nggak bisa nyanyi lagi. Mazmur juga bilang orang-orang mati tidak ada pujian, tidak ada sukacita, hanya orang-orang yang hidup. Bapak Ibu masih hidup? Amin. Masih mau hidup lama? Amin. Iya, masih mau hidup lama memuji Tuhan. Gitu ya, bersyukur, bernyanyi. Mazmur 104 ayat 33, terakhir Mazmur 150. Yuk, Mazmur 104 ayat 33. Mazmur 104 ayat 33. Kita baca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi ku ada. Mazmur 150 ya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Dibaca lagi dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 150 ayat yang ke-6. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masih bernafas toh? Masih hidup toh? Memuji Tuhan. Sambil di LCD memuji Tuhan, sambil operator soundman memuji Tuhan, apalagi yang main musik sambil menyanyi, yang singer juga, yang WL apalagi, Bapak Ibu yang duduk juga memuji Tuhan selagi kita masih bernafas. Kadar oksigen kita nggak ditentukan oleh tabung oksigen, itu Bapak Ibu masih bebas untuk memuji Tuhan. Ya, masih bebas untuk bisa berekspresi kepada Tuhan. Yang terakhir, hubungan dengan Tuhanlah yang membuat kita bergairah untuk memuji Tuhan. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Dibaliknya begini, kita memuji Tuhan supaya kita mendapatkan hubungan dengan Tuhan, tidak. Allah itu Allah yang apa ya istilah teologinya, saya nggak apa nanti masih bisa jelaskan. Allah yang istilahnya mau dipuji atau tidak dipuji oleh umatnya nggak efek ke pribadi Allah. Tetapi hubungan dengan Tuhanlah, saat kita terkonek dengan Tuhan, maka itu yang membuat kita bergairah untuk memuji Tuhan. Maka itu yang membuat kita bergairah untuk menyembah Tuhan. Itu yang membuat kita bergairah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan kembali hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu dibangun di mana? Ketika kita membaca firman-Nya.
ketika kita berdoa, ketika kita beribadah seperti ini. Itu yang membuat kita bergairah memuji Tuhan. Ya, sepakat ya, memuji Tuhan dengan ekspresi, supaya yang beda di depan ini enggak sepanjang. Aduh, dia semuanya cemberut semua gitu ya, ekspresif gitu ya. Dengan ekspresi, mulai angkat tangan, tapi jangan lupa mandi. Ya, pakai parfum dulu. Jangan ketika akan diangkat terus sampingnya brum gitu. Wah, itu ya mematikan sebelahnya, Bapak Ibu, kasihan ya. Jadi mandi dulu pakai parfum, disemprot gitu, supaya ketika angkat tangan, harum banget ya, siapa ya ini ya, parfumnya apa gitu ya, harum banget, sampai tahu kan dapat endorse dikasih parfumnya gitu. Nah kemudian yang kedua, jangan anti dengan lagu baru ataupun lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan. Lirik lagunya sebisa mungkin dihafalkan. Ingat tadi penelitian sains, otak kita dalam posisi yang paling on, yang paling siap bekerja itu ketika kita hafal liriknya lagu. Nah itu sudah dibuktikan pakai alat itu. Makanya saya comot ya. Saya senang dengan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, selagi kita bernafas, selagi kita hidup, kita mau memuliakan Tuhan. Biarlah semua yang bernafas itu memuji Tuhan. Olehnya, mulai minggu depan datanglah tepat waktu. Jam ibadah mau dipindah jam 7, jam 8, jam 9 pun Bapak Ibu pasti punya alasan untuk telat. Tapi ayo kita datang tepat waktu, mulai sejak awal ketika menyanyi, ikut menyanyi memuji Tuhan. Kalau boleh semua ada di dalam, olehnya yang hadir awal duduklah di depan, supaya belakang nanti bisa diisi oleh yang lain. Jadi semua bisa ikut terlibat. Saya apresiasi buat Bapak Ibu kemarin waktu Natal. Saya bilang semua di dalam, semua ikut dalam acara ibadah. Bapak Ibu secara luar biasa.